Wes, yang haus, yang haus. Minumannya yang haus. Aduh, mana main duduk di halte plus 62 kagak beli. Si abang. Aduh, lagi-lagi tuh kusut amat tuh muka bang. Beli minuman dulu lah, biar seger. Lah. Bang, ini lama-lama kopi saya jadi masam nih ngeliat wajah bang. Apa sih? Kayak banyak pikiran aja gitu. Aneh sih abang. Lalu aja mas, ya. Apain? Nggak ada nih si abang. Ada masalah mulu dia. Daripada gangguin abang itu mending bikinin saya teh deh. Teh? Oke deh, Aus siap. Duduk aja dulu. Mau gimana lagi? Lama-lama kalau kayak gini kan, resign ujung-ujungnya saya. Iya. Kemarin, tiba-tiba anak baru langsung jadi direktur. Dan anaknya bos. Nah sekarang, jabatan saya diambil sama cewek. Tekti lagi. Ternyata juga deket sama bos. Oh alah bang. Aduh, emang di mana-mana tuh kalau masalah gitu emang susah bang. Makanya tuh dari dulu tuh saya milih dagangan kayak gini. Mana ada tuh cewek seksi, bohai montok yang pengen ngambil jabatan saya. Ya nggak dek? Iya. Iya, soalnya saya udah janji sama ibu. Rencana bulan ini mau ngirim lebih. Cuman kalau kayak gini kan, bukan ngirim lebih malah nggak bisa saya kirim sama sekali mungkin. Ya udah bang, sabar aja. Ya kadang kan namanya juga hidup bang. Kadang tuh kita di bawah, kadang di atas. Tapi kita kan lebih sering di halte kayaknya bang. Ya nggak dek? Bang, Hah? saya mana? Oh iya dek. Ini udah kelar kok, Nih. Cuman saya lupa nih. Udah kasih gula belum ya? Fokus dong bang kalau kerja. Ya, maaf dek. Sana, nanti Ini saya datang lagi. Iya. Tak kasih gula dulu nih. Nah ini baru nih pas kayaknya nih. Nih dek, kopinya, tehnya udah siap nih. Tah. Bang, ini untuk saya aja ya. Ya. Ini uangnya. Oh iya. Loh, itu kan punya saya. Kok main ambil-ambil aja sih? Saya udah nungguin lo dari tadi di sini. Alah, kan bisa dibuatin lagi. Berbanget sih. Lebaran 2 kali lipat aja deh bang, gimana? Iya, Emang saya udah pikir bebas semua sih. bisa dipakai uang? Tentang punya banyak uang. Kalau banyak uang nggak usah beli Starling. Udah sombong. Orang lagi. Udah dek, tenang dek. Ini saya bikinin lagi nih, dia ekspres. Aduh. Cepet kok pokoknya. Ntar ya. Emang deh. Kadang-kadang ya, tapi lebih banyak sih sekarang. Orang kaya yang banyak duit, kadang etikanya dikit. Bener. Terus yang dibilang Ade tadi bener tuh. Masa iya kalau emang dia banyak duit, ngapain beli Starling coba? Emang orang kaya zaman sekarang, nabungnya nyusahin orang. Ya nggak sih? Buatin kopi saya dulu ya, Bang. Oke, Makin sore makin panas nih. itulah bang. Cuman tadi saya dengar abang lagi bang. Kan kemarin udah resign bang. Mana sih, dek? Nih tehnya udah kelar. Nggak usah lah bang. Hah? Udah bete. Lah, dek. Nggak mau. Pas aja saya kalau ketemu sama orang lagi. Saya mau pergi, dadah. Enggak lo, ini udah kelanjur bikin dek. Nggak mau. Udah. Ntar saya bayarin. Iya. Ya. Oke, aman. Oh ya tadi gimana bang? Iya, saya resign. Cuma alhamdulillah kan dapat kerjaan baru lagi. Ya sekarang ya gini lah. Nggak bisa rasanya, apa ya, keadilan untuk ditegakin nih di negara ini. Aduh, mana ya? Ribet juga sih masalahnya. Ya juga bisanya apa sih bang ya? Bang kan tahu sendiri kan, kayak pandanya bikin kopi bang. Nih, kopi. Udah jadi. Testi. Apa sih? Testi. Yang ini? Bukan testi. Yang ini? Bukan testi. Terus yang mana? Testi. Yang ini kali. Nah, ini dia. Dengan daging asli,
Crunchy chicken bits. Cuma goceng. Praktis, tasty, habis. Tasty banget. Enaknya bikin lagi. Saat tersadar menginjak tempat ini, badanku gemetar kencang dengan rasa takut tanpa henti. Tempat ini membuatku teringat akan kejadian masa lalu yang masih membekas dan membuatku trauma oleh mereka yang tidak tahu cara menghargai seorang perempuan. Mereka tidak sadar bahwa perlakuannya termasuk pelecehan yang berdampak besar bagi diriku sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mulai tersadar bahwa dari hal sekecil siul saja tidak dapat dinormalisasikan. Leceh bukanlah hal receh, karena sekecil apapun bentuk pelecehan dapat membuat seseorang trauma. Oke, siap-siap, semua masuk. Smoke dulu, smoke. Oke, boy. Cut. Kan gue bilang smoke masuk, malah granat yang lu lempar. Lah, kata si Buyan tadi suruh lempar granat, Pak. Tadi gue nyuruh lu lempar smoke, Adul. Itu juga si Velo sama Agus. Ngapain berhenti nembak? Lah, gue tadi tuh minta peluru, bukan ada perlu, bodoh. Enggak. Iya, Pak, dia salah nih, Pak. Tapi kan gue nih, enggak, lu tadi coba enggak gue lempar smoke. Komunikasi kalian berantakan kayak gitu. Pakai sangat hati dari Sadar Masjid. Komunikasi lancar, modern, mantap. Langsung aja sewa HT dari Sadar Masjid. Harga terjangkau hanya di Padang Panjang. Hubungi nomor di bawah ini. Sadar Masjid for your communication better. Bagus sekali. Halo. Apabila kita masih mengabaikan hal seperti ini, bagaimana keadaan bumi kita di masa depan nanti? Sumber daya alam di Indonesia akan terus menipis jika kita masih bersikap tidak peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Dan dampaknya akan membuat bahan bakar fosil mengonsumsi secara berlebihan. Maka dari itu, mari sama-sama kita bangun kesadaran yang ada di diri kita dan terus peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Get it, feel it, believe it. Dobeng.
Kita masuk di segmen Duduk Bincang. Kali ini, di Duduk Bincang kali ini, kita sudah kedatangan Ibu Dr. Sustastrita Lora Fianti, SSN, MSN. Wah, lengkap ya, sudah lengkap. Udah lengkap. Ya, dan Ibu di sini panggilan Ibu boleh siapa? Ibu Lora. Ibu Lora. Lora. Di sini kita sudah bersama Ibu Lora dan Ibu Lora di sini sebagai wakil rektor 3 ISI Padang Panjang, Bang. Ya, di sini kita kedatangan Ibu Lora karena kita tadi segmen sebelumnya menceritakan tentang representasi Ketidakadilan yang ada sekarang di mana-mana sebenarnya. Ya, tapi sebenarnya itu kita mengkerucutkan ke implementasi KIP kuliah. Jadi tagline-nya itu KIP kuliah ke salah sasaran. Nah, boleh tepuk tangan dong. Parah kurang semangat kayak penonton kita. Bener nih. Iya. Pancing dulu lah, Bang. Gimana Pancing cara dulu. pancingnya? Iya. Atau mereka semua tegang kan karena kedatangan Ibu Wakil Rektor. Iya nih. Karena saya di sini. Harus rapi, Bang. Karena saya di sini juga sedikit sedikit gago. Ya, tapi saya usahakan nih, Tar ya. Benar. Ya, sebenarnya kita mau bahas itu, Bu, tentang KIP kuliah. Mungkin nggak apa-apa nggak spesifik ke ISI Padang Panjang, ke keseluruhan Indonesia mungkin, gitu, Bu. Dan untuk yang di pertama mungkin ini ada beberapa artikel, Bu, yang kami kumpulkan. Nah, ini saya bacakan, Bu. Ada artikel pertama itu bisa dilihatin. Dalam artikel pertama tentang KIP kuliah itu beasiswa KIP salah sasaran. Cerita Laila yang putus kuliah karena tak dianggap pantas menerima beasiswa. Nah, terus ada lagi salah sasaran. KIPK jadi polemik tuh. Next Terus artikel ada lagi KIP kuliah disebut salah sasaran karena penerima yang nonton konser dan beli produk elektronik, Bang. Waduh, kacau ini. Nah, iya, Bu. Jadi kan memang saya juga setahu saya, Bu, memang nggak bisa dikontrol juga sebenarnya yang penerimanya. Tapi menurut tanggapan Ibu, seperti apa, Bu? Terima kasih. Mungkin menurut saya setelah itu sampai kepada mahasiswa, ini tergantung kesadaran mahasiswanya gitu. Ya, ketika sudah sampai kepada mahasiswanya, ya kesadaran mereka ini dibutuhkan untuk apa gitu ya. Ini untuk kepentingan apa? Pemerintah memberikan fasilitas ini untuk apa gitu. Jadi kesadaran mahasiswanya, kalau menurut Ibu, ketika mereka harus belanja ini belanja itu, apakah kebutuhan perkuliahan mereka yang terpenuhi terlebih dahulu, diharapkan kan seperti itu gitu. Nah, tetapi kalau persoalan salah sasaran, kenapa orang yang kelas menengah ke atas itu dapat beasiswa KIP kuliah, itu mungkin mekanismenya di lembaga tersebut ya. Sistem yang ketika seleksi terhadap mahasiswa tersebut atau persyaratannya ada yang dimanipulasi mungkin oleh mahasiswanya. Karena tidak semua terjangkau secara langsung oleh lembaga ya, menuju ke lokasi masing-masing tempat mahasiswa penerima KIP itu. Tapi dengan langkah-langkah dan strategi yang sudah diberikan oleh pemerintah, itu sudah ada mekanismenya. Nah, jadi kita mengikuti aturan itu saja. Kemudian ketika harus survei kunjungan ke lapangan, itu tidak semua wilayah mungkin terjangkau waktu itu gitu. Ya, kadang-kadang mungkin di situ terjadi miss ya. Ketika tidak terjangkau, tidak terlihat, tetapi foto rumah mereka, kemudian surat-surat keterangan, semua sudah lengkap. Biasanya seperti itu ketika KIP ini didistribusikan kepada mahasiswa itu gitu. Oh, gitu. Ya, mungkin ada kekhilafan yang namanya mungkin manusia ya, yang mengerjakan ini tidak, dan juga mesin yang melihat administrasi mereka, akhirnya seperti itu. Tapi ada kesalahan. Tapi pada prinsipnya lembaga itu tetap melakukannya sesuai dengan peraturan. Ya, ada berapa? Apakah mereka memiliki catatan-catatan ini, surat-surat ini? Apakah itu semua sudah terpenuhi? Ya kita fasilitasi gitu. Oh, gitu. Nah, ya seperti itu kira-kira. Tapi kalau masalah kebutuhan itu Iya, kembali kepada kesadaran mahasiswanya. Ketika mereka dibantu ya jelas karena mereka kurang mampu gitu. Tapi kalau sudah tahu kurang mampu tapi masih melakukan itu kan
sudah tidak baik Udah sebenarnya. aneh lagi ya. Sudah Mungkin tidak kayak- mensyukurilah ya gitu. Kayak artikel tadi mungkin yang nonton konser tuh anak jurusan musik, Anak butuh jurusan- referensi butuh gitu referensi, kan. bisa jadi seperti itu Iya, juga. kita kan harus positive thinking ya. Nggak boleh ini juga, nggak boleh ngasal juga, nggak ngomong jurusan lain. Ya kayak produk Ya, bisa jadi seperti itu, mereka disuruh berapresiasi ya. Ya tentu dengan uang bantuan itu mereka pergi berapresiasi ya. Kalau itu memang untuk menunjang ilmu pengetahuan mereka, menunjang proses pendidikan mereka di lembaga tersebut, ya saya pikir itu wajar saja. Tapi ketika teman kosnya yang satu dapat KIP, yang satu enggak, ada kecemburuan terus melapor, ya itu bisa juga seperti itu. Oh, bisa juga gitu. Bisa juga. Aduh. Wah, bisa iri dengki. Saya merasakan itu sih sebenarnya, Bu. Iya. Tapi saya nggak melapor, itu aja bedanya. Saya nggak melapor. Iya. Iya. Oh iya. Ya maksudnya ya begitu ya. Kita. Berarti ya dari mungkin pihak pemerintah memang ada keterbatasan juga untuk yang mengontrol sebegitu dalamnya ya, Bu ya. Iya. Karena memang mereka sebenarnya ada bunyi apa tadi Saudara? Sebenarnya mereka tadi mereka itu sudah memenuhi syarat yang betul. ditentukan. Iya betul. Dan setelah itu kan ada tahapan kunjungan itu, tapi nggak semuanya terjangkau. Ya, kalau saya dari pikir tidak. pemerintah, ya. Ribuan mungkin di seluruh Indonesia ini yang mendapat fasilitas itu, mungkin lembaga tidak terjangkau. Sebab memang tidak ada anggaran khusus dari kementerian untuk bisa survei ke seluruh mahasiswa yang diberikan. Iya. Ya, tapi kalau anggarannya ada, tentu akan dijangkau oleh perguruan tinggi masing-masing. Tapi memang diserahkan kepada lembaganya sejauh mana identifikasi ini bisa kita lakukan. Yang jelas jangan sampai tidak tepat sasaran gitu. Tapi Bu, ini sih Bu. Iya. Saya tuh beberapa kali dengar tuh tadi kok salah sasaran itu karena ada beberapa data yang memang syarat tadi itu tidak benar, gitu, Iya, tidak asli, iya. dan itu bisa lewat atau lolos melalui orang yang ada di dalam gitulah. Kayak mana lah kita ngomongnya. Atau ditipunya lah pas bagian administrasinya. Iya, ada obrol-obrol itu dan sering gitu terjadi. Iya. Soalnya dari saya pribadi Bu, saya kan nggak penerima KIP Bu. Iya. Tapi ada beberapa teman saya yang penerima KIP itu HP-nya malah iPhone semua gitu. Saya aja HP saya Android biasa gitu. Iya, betul. Ya, gitu tanggapan saya akhirnya gitu. Itu kan kembali Miris, ke kan? pemanfaatannya ya, Iya, kembali ke pemanfaatannya. Tetapi kalau ada dari administrasi yang mereka mencoba memanipulasi, yaitu kadang mungkin di luar jangkauan dari sistem yang melaksanakannya. Tapi secara persyaratan, semua persyaratan harus terpenuhi dahulu. Mulai dari slip gaji orang tuanya, kemudian foto rumahnya. Kalau sekarang tidak foto rumah lagi, harus video call di depan rumahnya. Jadi ditelepon dia ke rumahnya, kemudian video call, kemudian surat keterangan dari lurah atau desa mereka. Dan itu Walaupun itu masih ada celah. Walaupun itu masih ada celah, bisa jadi video call di tempat yang lain gitu ya. Tapi ya itu sudah Tapi tujuan pemerintah itu pasti yang terbaik untuk mahasiswanya ya. Memberikan fasilitas tentu untuk orang kalangan menengah ke bawah. Ya, tinggal kesadaran manusianya menurut Ibu ya. Tinggal kesadaran mahasiswa. Alhamdulillah saya kayak gitu Bu. Saya kan sadar pasti ada yang lebih membutuhkan. Iya, pasti ada yang lebih membutuhkan. Iya. Kok dia sok baik gitu ya dia? Sok baik. Tadi sosok melapor karena iri. Gimana sih? Yang lebih jauh lagi Bu, penjelasannya kita boleh tahu dulu nggak Bu? Mungkin Ibu bisa jelaskan KIP kuliah itu apa, tujuan dan manfaat. Oke, iya. Itu udah terlalu jauh tadi ya. Iya. Sudah langsung ke Soalnya nggak tahan. ke persoalan. Tahan. Ini saking irinya nih ya, Pak. Ya, KIP kuliah ini program ya dari Kementerian Kebudayaan, perguruan tinggi yang memberikan fasilitas kepada lulusan-lulusan SMA untuk melanjutkan studi mereka di perguruan tinggi. Ya, jadi ketika mereka ingin melalui jalur SNPTN atau melalui program sistem penerimaan bersama ya. Itu mereka harus memiliki terlebih dahulu kartu Indonesia Pintar ketika mereka berada pada jenjang SLTA. Ketika mendaftar mereka itu kalau memang dia layak dan berhak untuk mendapatkan gitu. Jadi dari awal mereka sudah mempersiapkan itu. Jadi datanya itu memang ketika dari SLTA itu ketika mereka memiliki kartu Indonesia Pintar itu. Jadi tidak ketika akan mau kuliah saja gitu. Tapi ketika di SLTA
itu sudah ada identifikasinya langsung oleh di mana mereka meminta kartu Indonesia Pintar itu, ya. Ke dinas sosialnya, karena itu melalui desa, lurah, Pak Camat, sampai panjang prosedurnya. Jadi kita menerima di perguruan tinggi itu tidak langsung dengan kartu itu saya, karena kartu itu sudah melalui proses sebelumnya gitu, ya. Nah, jadi kita sudah sudah beranggapan ini sudah memang layak mereka memiliki kartu itu untuk bisa dikasih beasiswa itu gitu. Dan tujuannya tentu memberikan kesempatan ya bagi generasi muda untuk bisa melanjutkan studi mereka dengan dibiayai oleh pemerintah ya, biaya hidup dan biaya kuliah. Ya, tergantung di mana mereka kuliah ya. Kalau sekarang ada dua skema, skema satunya ada biaya hidup dan biaya kuliah, skema duanya biaya kuliah saja. Oh, gitu. Jadi tidak ada lagi biaya hidup. Oh, itu dibagi menjadi itu dua. Dibagi menjadi dua skema sekarang. Jadi tidak seperti dulu kalau dari 2020, 2021, 2022 itu memang biaya hidup dan kuliah juga. Biaya kuliah juga. Jadi SPP-nya nggak bayar lagi, tapi dia menerima uang biaya hidupnya itu per semester. Pembagiannya dengan persyaratan yang berbeda juga berarti? Masih sama. Atau sama aja sama. persyaratannya? Kalau besarannya sama, ya. Sama. Besarannya sama untuk seluruhnya. Yang membedakan sekarang ini tidak lagi di skema 2 itu tidak mendapatkan biaya hidup lagi. Iya, kenapa dia tidak mendapatkan biaya hidup yang orang yang di skema 2? Ada kriterianya. Jadi itu. ada kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika dia berada di standar 1 sampai 6 berarti dia mendapatkan skema 1 misalnya. Tapi kalau hanya di standar ini dia bisa kita berikan di skema 2 gitu. Jadi ada pertimbangan misalnya level ya. Kalau dia anak Padang Panjang misalnya ya, berarti dia sudah punya rumah di sini, ada orang tuanya di sini, dia tidak perlu belanja untuk makan, bisa di rumahnya. Jadi oke, biarlah kita berikan mereka untuk uang sekolah saja, tetapi biaya hidup karena sudah ada di lingkungan mereka. Itulah salah satu contoh. Kamsi, kalau Kamsi. Ya, itu baru di tahun 2023 ini. PIP namanya ya. PIP ya, Program Indonesia Pintar. Jadi sebelumnya ada bidik misi, kemudian ada KIP kuliah, kemudian ada PIP sekarang. Tapi kan bidik misi udah nggak ada lagi ya? Sudah nggak ada lagi, tapi mahasiswanya masih ada. Yang kita masih ada ya. Beberapa orang terakhir, ya. Tahun ini nih terakhir. Kalau nggak sudah habis tuh. Ya. Karena udah ada program baru. Udah ada program baru lagi gitu. Jadi KIP kuliahnya yang sedang berjalan dari 2020, 2021, 2022. Nah, itu masih berjalan. 2022 sudah berubah dengan skema 1 dan skema 2 itu. Oh gitu. Kayaknya pemerintah juga harus berpikir nih mungkin ya. Mungkin atau uangnya sudah mulai berkurang. Ya, mungkin juga. Ya, bisa jadi seperti itu. Karena sudah beli handphone iPhone tadi. Ya nonton konser gitu kan. Cepat habis, Bu. Kalau yang tadi itu memang sebenarnya curhatan pribadi aja. Biasa ya. Mungkin tidak hanya di kita isi Padang Panjang saja ya. Di segenap mahasiswa perguruan tinggi yang lain juga seperti itu. Ya. Ya, gitulah pokoknya. Atar ada mau ditanya lagi nggak, Tar? Ini kan tadi berdasarkan yang balik lagi ke artikel-artikel yang tadi, itu kan ada yang namanya kasus Laila ya. Iya. Laila nggak dapat, yang nggak lolos KIP itu. Padahal yang kenyataannya ada orang-orang yang ekonominya tuh menengah ke atas dapat. Nah, yang kayak gitu-gitu ada sanksi nggak, Bu? Kalau misalkan ketahuan nih, ternyata dia nggak berhak itu ada sanksinya. Kayak apa tuh, Bu? Nanti ada ketika itu ketahuan, perguruan tingginya diberikan peringatan. Oh, peringatan. Sehingga akan ada pengurangan nanti untuk perguruan tinggi tersebut untuk mendapatkan kuota. Kuota mahasiswanya. Jadi ketika itu ada sistem yang tidak berjalan dengan baik, ketika terjadi sesuatu hal, termasuk juga banyak mahasiswanya yang tidak menyelesaikan program studinya sesuai dengan target, itu juga mendapat peringatan kampusnya. Nah, kemudian nanti ada pengurangan atau apa. Jadi sebaiknya memang harus saling bekerja sama ya, mahasiswanya, lembaganya untuk sama-sama mensukseskan program itu. Dengan kalau mahasiswa tentu tanggung jawabnya bagaimana mereka bisa kuliah dengan baik, dengan IP yang sesuai dengan standar yang diminta oleh KIP itu ya. Dan memanage dana itu dan juga. memanage dana itu dengan baik sehingga tidak terkesan berfoya-foya dan segala macam. Nah, jadi itu memang kembali kepada mahasiswanya juga ya. Dan menurut Ibu hal-hal seperti itu mungkin ada kesalahan teknis atau apa, tapi dari kementerian itu akan ada peringatan dan malah ada yang harus mengembalikan
uangnya. Uangnya kepakai uangnya, itu ya. gitu ya. Kalau memang itu kesalahan sistem yang dibuat oleh lembaga tersebut ketika pengecekan terhadap mahasiswa itu, dan itu ada kesalahan dan dapat laporan, berhak mengembalikan uang itu. Ya, anaknya berhak mengembalikan uang itu, gitu. Berapapun nominalnya. Berapapun dipakai, nominalnya, Bang. ya harus dikembalikan. Cuman ya nggak cuma itu tuh, ada permasalahan-permasalahan di antara KIPK ini, KIP kuliah ini, kayak ada juga yang saya pernah dengar itu, Bu. Dia menerima double funding. Yang dia udah menerima KIPK, tapi dia juga menerima beasiswa lain, beasiswa daerah atau beasiswa apapun. Soalnya kan ada beberapa beasiswa itu melarang jika suatu mahasiswa itu udah mendapatkan beasiswa juga kan. Ya, kalau ketahuan ya mengembalikan. Mengembalikan juga. Tetap saja mengembalikan. Tapi ketika datanya belum sampai ke kampus atau belum ada yang melaporkan dan tidak cukup valid, ya kita nggak bisa mengganggu gugat seperti itu saja gitu. Berarti harus ada bukti dan laporan. Harus ada gitu, bukti dan Bang. laporan. Ya, karena controlling yang dibilang Ibu tadi, Bu Laura tadi, memang nggak bisa sedalam itu. Jangkauannya kan dengan berapa ratus ribu orang misalnya gitu ya. Jangkauan dari pemerintah juga nggak bisa satu-satu mantengin ini dia gitu. Memang harus sistemnya itu harus di upgrade lagi lah gitu ya, Bu. Lagi ya. Jadi memang ada berapa jenis beasiswa yang dimanfaatkan oleh mahasiswa ya. Nah, kemudian di situ bisa kita lihat beasiswa apa saja, apakah namanya ada di dalam sistem itu atau ada dalam sistem itu dua nama dengan bentuk dua beasiswa. Itu mungkin ada sistemnya yang mengatur ketika ada yang ketahuan atau apa. Saya pikir itu ada sistemnya ya. Harusnya ada lah ya, Bu ya. Ada lah ya. Harusnya ya setelah banyaknya kasus ini ya dari pemerintah juga evaluasi ya, Bu. Iya, evaluasi dan kita mencari cara agar meminimalisir hal-hal ini terjadi lagi. Iya, betul. Ya. Dari JJ ada JJ? Yang mau ditanyain? JJ terlena. Terlena. Kalau mau penerima KIP kuliah nggak? Enggak, Bu. Berarti ini nggak penerima KIP kuliah ya? Iya, Tapi karena rajin-rajin ya. Pintar-pintar juga ya, hebat-hebat juga ya. Alhamdulillah. Amin, Bu. Justru kita berpikir karena biaya orang tua kita lebih semangat ya. Benar. Iya, Bu. Apalagi saya kemarin, Bu, udah dapat pesan dari orang tua kan. Semoga ini UKT terakhir. Gitu. Aduh, gimana ya gitu kan. Harus lebih sudah nih. Back ke topik aja. Oke, siap. Saya jadi banyak curhat. Melihat dari penyalahgunaan KIP tadi, Bu, kalau menurut Ibu penggunaan KIP yang benar itu gimana, Bu? Supaya tadi kan kita juga keresahan ngelihat yang nggak dapat KIP, kita juga jadi agak gimana gitu. Jadi menurut Ibu gimana? Ya, penggunaan yang benar itu tentunya bermanfaat ya dalam melaksanakan proses pendidikannya. Jadi pergunakanlah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan dalam masa studi tersebut. Tentu KIP itu juga tidak akan selamanya, tentu sampai batas menyelesaikan studinya. Setelah itu kan tidak ada KIP lagi untuk meneruskannya gitu. Jadi ketika masih bisa berhemat, ketika itu sudah memenuhi kebutuhan perkuliahan, itu kan bisa ditabung ya untuk kedepannya, untuk mencari pekerjaan, untuk apa berwira swasta mungkin ya dengan kapasitas teknis yang kita kuasai di bidang ilmu masing-masing gitu. Nah, dan itu kembali kepada mahasiswanya. Mudah-mudahan mahasiswa isi Parang Panjang ini adalah mahasiswa yang tidak seperti yang di berita-berita tadi. Ya. Semoga enggak. Kita isi itu baik kok. Iya, mudah-mudahan ya. Aduh, tapi nggak usah dilanjutin. Nggak apa-apa kalau mau tadi saya curhatin tadi itu sebenarnya ada teman yang kayak gitu, cuman ya udahlah. Ya, yang jelas kan dari Bu Laura memang cara penggunaan yang baiknya itu gunakan yang paling penting apa dulu untuk kuliahnya. Primer dulu. Misalnya kebutuhan kuliahnya. Jurusan kita, apa kebutuhan kita? Misalnya kita hobi editing, kebutuhan kita laptop. Berarti ya udah laptop, dibelikan dulu laptop gitu. Memiliki kita sarana prasarana dulu terpenuhi untuk perkuliahannya gitu ya. Takutnya gini kan, udah dapat KIP kuliah nih, dapat dana dari pemerintahan gitu kan. Dia harus butuh sesuatu untuk menunjang
aktivitas kampusnya, malah dibeliin ke iPhone, konser. Ya itu tadi. Ya itu tadi. Nanti udah habis duitnya, merengek-rengek lah dia nanti sama orang tuanya kan. Penting lah orang tuanya Kan nanti. nggak jadi pemerintah membiayai kehidupan dia masa Iya, kuliah itu nggak jadi. ujung-ujung kan ke orang tua lagi. Jadi memang mentalnya yang harus kita perbaiki. Iya, benar, ya. Bu, benar. Insya Allah ketika mahasiswa baru yang mendapat KIP kemarin, kita selalu pantau, kita coba arahkan ya. Mahasiswa ini mendapatkan bantuan dari pemerintah, ini adalah sesuatu karunia yang diberikan Allah ya. Ya, karena tidak semua orang mendapatkan itu. Nah, jadi mudah-mudahan mereka bisa sadar diri, percaya diri supaya bisa menyelesaikan studi dengan baik. Nah, jadi mungkin yang biarlah berlalu, tapi yang baru akan kita coba perbaiki. Cara berpikirnya, mentalnya, bagaimana dia memanfaatkan KIP ini dengan baik. Bantuan ini. Mungkin itu saja yang bisa kita lakukan ya. Memberikan nasihat, memberikan arahan. Harapannya seperti itu gitu. Tapi Berarti kembali kepada anak-anaknya. Akhirnya mindset dari penerimanya yang coba kita kasih Dan jangan arahan. lupa, iya benar. Tapi jangan lupa juga kita sebagai yang memang bukan penerima KIP juga harus mengingatkan sang penerima KIP. Sudah saya ingatkan, Tat. Emang manusianya yang perlu di toko itu. Ya, mau gimana ya? Semoga lah, tapi penerima KIP yang sekarang kayak yang Ibu Laura bilang bisa memanfaatkan KIP itu dengan baik, sangat baik. Harus, soalnya dana yang kalian pakai itu dana dari pemerintah. Nah, betul. Ingat, ada mungkin orang-orang yang sebenarnya lebih memerlukan itu daripada yang dibelikan ke hal-hal yang bukan untuk kuliah. Iya, jangan Anda beli Aerox dulu, guys. Aerox dibeli. Kayaknya emosi pribadi nanti. Tadi kayak emosi pribadi, Tan. Jadi ya itulah tadi ya memang. Sebenarnya dia harus kembali kesadarannya. Kalau bukan karena dia tidak mampu, dia tidak akan dikasih gitu. Itu saja. Berarti dia orang yang tidak mampu yang diberi oleh pemerintah. Tapi ketika mereka bergaya dan berfashion seperti itu, ya kita berarti mentalnya tidak bagus. Itu saja. Ya. Itu tadi mungkin sebagai pesan terakhir untuk kita ngobrol-ngobrol sekarang, Bu. Tapi setelah ini kita masih ada momen games ini, Bu. Dan ini masih berhubungan dengan yang tadi lah. Iya, yang kita bahas tadi ya, Bang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halte Plus 62. Apabila kita masih mengabaikan hal seperti ini, bagaimana keadaan bumi kita di masa depan nanti? Sumber daya alam di Indonesia akan terus menipis jika kita masih bersikap tidak peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Dan dampaknya akan membuat bahan bakar fosil mengonsumsi secara berlebihan. Maka dari itu, mari sama-sama kita bangun kesadaran yang ada di diri kita dan terus peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Testi. Apa sih? Testi. Yang ini? Bukan testi. Yang ini? Bukan testi. Terus yang mana? Testi. Yang ini kali. Nah, ini dia. Dengan daging asli, crunchy chicken bits, cuma goceng, praktis, testi, habis. Enaknya bikin lagi.
believe it. Oke, siap-siap, smoke masuk. Smoke dulu, smoke. Oke, boy. Cut. Kan gue bilang smoke masuk, malah granat yang lu lempar. Lah, kata si Buyan tadi suruh lempar granat, Pak. Tadi gue nyuruh lu lempar smoke, Adul. Itu juga si Velo sama aku semua. Ngapain berhenti nembak? Itu minta peluru, bukan ada perlu, bodoh. Enggak. Siapa dia? Salah nih, Pak. Tapi kan gue tadi, enggak, lu tadi Coba kan gue lempar smoke, suruh lempar. Komunikasi kalian berantakan kayak gitu. Pakai sangat hati dari Sadar Masjid. Komunikasi lancar, modern, mantap. Langsung aja sewa HT dari Sadar Masjid. Harga terjangkau hanya di Padangpanjang. Hubungi nomor di bawah ini. Sadar Masjid for your communication better. Bagus sekali. Halo. Saat tersadar menginjak tempat ini, badanku gemetar kencang dengan rasa takut tanpa henti. Tempat ini membuatku teringat akan kejadian masa lalu yang masih membekas dan membuatku trauma oleh mereka yang tidak tahu cara menghargai seorang perempuan. Mereka tidak sadar bahwa perlakuannya termasuk pelecehan yang berdampak besar bagi diriku sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mulai tersadar bahwa dari hal sekecil siul saja tidak dapat dinormalisasikan. Leceh bukanlah hal receh, karena sekecil apapun bentuk pelecehan dapat membuat seseorang trauma. Iya. Kembali lagi di Halte Plus 62. Kali ini kita seperti biasa setelah tadi ngobrol-ngobrol kita Yang masuk berat-berat. ke segmen Easy Eksekusi Quiz. Nah, di Easy kali ini kita tetap bermain sama Bu Laura. Yang Baik. tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Nanti ini ada true dan false. Nanti ini Ibu Laura boleh memberikan tanda kalau dia benar true, kalau salah false. Jadi Biar saya enak akan sana. ke arah depan saja, Bu, ya, ke arah depan. Jadi saya akan memberikan pertanyaan dengan opsian A, B, C, D, Bu. Nanti JJ dan Atar yang akan menjawab. Oke. Kita lihat di sini wawasan JJ dan Atar sejauh mana. Nah, oke. Setelah mendapatkan ini Langsung tadi. aja ya. Boleh, Kita langsung. masuk ke pertanyaan pertama. Ada ABCD-nya ya. Ah. Sabar, jangan langsung tunjuk tangan. Oh, boleh. Tapi Oke. kalau tahu jawabannya boleh langsung tunjuk tangan, oke? Sampai saya selesai ngomong pilihan dulu apa. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Apa tujuan dibuatnya program KIP kuliah? A. Membantu mahasiswa kurang mampu. B. Memberi jajan anak orang dalam. C. Membeli iPhone 15 Pro. D. Membeli PC gaming. Atar belum jawab? Terakhir, D, PC gaming. Aduh. Ada alasannya dulu, ada alasannya. Jadi Bu, jawaban Atar PC gaming Bu. Gimana tuh Bu? Salah. Kan sesuai kebutuhan saya, Bang. Emang Atar butuh itu? Ngedit, main game, kan banyak, Bang. Jadi jawaban yang benarnya apa Bu?
Harusnya. Ya tentu Tadi kepada mahasiswa miskin yang Mahasiswa kurang mampu. Tapi Ya. ketika Atar bisa memanage uang itu dengan baik, ya kenapa tidak dia Nah, dibolehkan. Kenapa tidak? Kalau dia bisa mempergunakan atau mengatur keuangannya dengan baik, ya mungkin ada tabungan yang nanti akan dibeli untuk membeli itu. di situ. Iya. Ya mungkin apalah. Kalau memang misalnya Atar kebutuhannya tadi PC tadi, Ya. tapi memang itu untuk kuliah. Ya. Nah, itu baru boleh. Iya. Tapi karena di sini kita jelaskan itu PC gaming, berarti itu main game. Nah, Berarti main salah nih. game. Salah. Bukan untuk kuliah, Tar. Aduh. Iya. Oke, Tar? Oke. Lanjut. Lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Siapa yang berhak mendapatkan KIP kuliah? Waduh, Hah? Oh. saya jelas nggak berhak. A. Anak orang dalam. B. Anak pejabat. C. Anak kurang mampu. D. Anak anggota dewan. JJ. Anak kurang mampu. Iya, betul jawaban JJ. Udah dapat bocoran soalnya. JJ ngeliat tadi. Kan kita ngobrol. Iya, tadi kan kita udah ngobrol sama ibu tentang siapa yang tepat, yang berhak. Aduh. Gak nyimak kayaknya. Namanya juga orang jualan, banyak pikiran. Masalah Banyak Aerox pikiran. tadi nih. Ya, Tar, banyak pikiran ya? Iya, lumayan nih. Kopi nggak laku-laku kali ya? Iya nih. Udah berapa lama saya dagang? Udah, pertanyaan lanjut. Jadi ya Selanjutnya. memang benar, memang untuk anak kurang mampu. Iya, betul. KIP kuliah itu. Makanya perlu persyaratan rumahnya difoto, di video Surat keterangan sekarang. miskin. Keterangan miskin dan Iya, iya, lain-lain. iya. Kartu Indonesia Aduh. Pintar. Aku iya. lupa. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Apa konsekuensi KIP kuliah jika mahasiswa yang menerimanya berhenti kuliah? A. Tidak ada konsekuensi. B. Mengganti seluruh biaya KIP kuliah yang telah digunakan. C. Di blacklist dari pihak kampus. D. Masuk penjara. Siapa? Atar. Sama-sama nih. Atar duluan. Saya ya duluan. Yakin? Oke. Oh. Masuk penjara lah. Uang negara kan. Aduh. Gimana, Bu? Ya logikanya uang negara kan, Bu. Iya. Harusnya masuk penjara Gimana, Bu? kan. True atau false, Bu, yang dibilang Atar? Saya pikir ini Wow, salah, Atar. Jadi yang benar yang mana, Bu? yang benarnya tentu akan diberhentikan dia dari KIP kuliah tersebut. Berarti nggak ada sanksi. Tidak ada sanksi. Jadi akan diberhentikan, langsung di stop saja. Di stop dana yang Iya. untuk KIP tadi Teo, Bu, Iya, ya? Kalau karena dulu ada gitu ya. beberapa aturan yang mengatur berapa semester mereka tidak aktif lagi, kemudian IP-nya tidak memenuhi, dan itu langsung di stop saja. Oh, berarti nggak boleh masuk penjara langsung Oh gitu. jangan masuk penjara, nggak boleh. Ya. Dendam itu namanya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Sejak tahun berapa program KIP kuliah ini berjalan? Wah, nggak tahu gua. A. 2016. Tahun. B. 2012. C. 2011. D. Semua benar. Oke, JJ. 2016. Gimana, Bu? Kalau KIP kuliah itu dari 2020. Berarti false ya, Bu? False ya. Kalau KIP kuliah Itunya nggak ada. Salah. 2020. Oh iya? Ada Oh iya, berarti salah yang nanya salah. Bonus. sebelumnya kan ada bidik misi namanya, Iya. ya. Kemudian ganti dengan KIP Kalau kuliah. bidik misi itu dari tahun berapa, Bu? Bidik misi 2014 apa 2012 kalau nggak salah Ibu ya. Bidik misi harusnya. Ya bidik misi ya kalau Oh, KIP, jadi ada skemanya dulu namanya bidik Ya, misi. saya minta maaf berarti saya Iya. salah Ini berarti. Iya. terlalu iri sama yang kita sih. Maaf ya. Oke, pertanyaan nomor 5. KIP kuliah berjalan selama titik-titik semester. A. 2 semester. B. 6 semester. C. 8 semester. D. Sampai lulus. JJ. 8 semester. Hah? Betul lah. Betul, 8 semester. Oh, udah sampai lulus. Iya. Enggak lah. Kalau sampai lulus enak kali. Ya, Bisa siapa tahu. jadi 12 semester, bisa jadi 13 semester. Bisa jadi 14 semester. Iya. Rugi negara, Iya, Tar. rugi. Kalau kayak Jadi gitu, Tar. beban negara. Iya. Iya juga Jadi sih. mahasiswa abadi, ya kan? Karena masih ada yang berhak juga untuk Nah. mendapatkan Ya, gitu ya. kita udah diberikan dana dari pemerintah ya, kita juga bertanggung jawab dengan belajar dengan Iya, belajar benar dengan baik giat. dan benar ya. Gimana? Bijak belum saya? Iya. Belum. Gimana, Tan? Tumben
bijak bang. Tumben Oke, banget. pertanyaan selanjutnya. Nomor 6. CIP Kuliah merupakan program pendidikan yang berada di naungan A. Kementerian Pemuda dan Olahraga, B. Kementerian Sosial, C. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, D. Kementerian Hukum Kreatif member. Ya itu. Apa? Aku. Atar. Aku. C. Yang tadi. Apa tadi C? Yang tadi. Coba. Panjang Pak. Kementerian Pendidikan. Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah itu. Terus. Kali ini Atar benar ya. Satu ya. Tepuk tangan untuk Atar. Jarang-jarang Atar benar. Benar. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 7. Kartu KIP kuliah berwarna dasar A. Ungu, B. Biru. Karena di sini nggak ada yang nerima KIP ya. Iya. C. Merah, D. Hitam. E. Merah kuning hijau. JJ yang tahu. JJ yang akan duluan. Di langit biru. Ungu. Ya. True. Wah, JJ menebak-nebak ternyata bener. Warna ungu. Oh, Nyontek Pak. Nyontek. Ya nggak apa-apa. Mana sih? Ya nggak apa-apa. Berarti Rezeki ya, JJ rezeki. sensitif dengan sekitar. Sensitif sama sekitar. Bisa memahami sekitar. Peka dia ya Pak. Ya itu tadi untuk pertanyaan-pertanyaan seputar KIP kuliah. Dan terima kasih Bu Lora yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan Ibu Lora dan ngobrol-ngobrol sama kita. Tadi kita bahas KIP kuliah, kita bahas tentang yang benar dan yang tidak seharusnya dilakukan. Semua sudah dijelaskan Bu Lora. Iya, betul. Sebelum kita Bu Lora nanti keluar, kita ada kenang-kenangan ya, Cindera Mata. Itu boleh? Mana? Wah. Boleh JJ ngasih boleh JJ? Wah, ini. Geser tar. Sebelah sana. Oke. Wah, mentang-mentang saya Antarin pegang ini. mentang-mentang saya cuma dapat satu ya. Ini mau difoto dulu atau gimana? Iya, ini kan saya ngasih Natar ini juga, Bu. Oh. Oke. Ya, itu tadi games Makasih kita, ya, Mbak. easy kita kali ini ya. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Banyak, Bu, ya. Ya, itu tadi easy kita eksekusi kuis kita kali ini. Setelah ini kita seperti biasa akan bermusik ya. Sekali lagi terima kasih Bu Lora. Jangan kemana-mana, tetap di Halte Plus 62. Feel it, believe it. Dari sini sampai sini ya, kan? Cek. Apabila kita masih mengabaikan hal seperti ini, bagaimana keadaan bumi kita di masa depan nanti?
Sumber daya alam di Indonesia akan terus menipis jika kita masih bersikap tidak peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Dan dampaknya akan membuat bahan bakar fosil mengonsumsi secara berlebihan. Maka dari itu, mari sama-sama kita bangun kesadaran yang ada di diri kita dan terus peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Testi. Apa sih? Testi. Yang ini? Bukan testi. Yang ini? Bukan testi. Terus yang mana? Testi. Yang ini kali. Nah, ini dia. Dengan daging asli, crunchy chicken bits, cuma goceng, praktis, tasty, habis. Tasty banget. Enaknya bikin lagi. Saat tersadar menginjak tempat ini, badanku gemetar kencang dengan rasa takut tanpa henti. Tempat ini membuatku teringat akan kejadian masa lalu yang masih membekas dan membuatku trauma oleh mereka yang tidak tahu cara menghargai seorang perempuan. Mereka tidak sadar bahwa perlakuannya termasuk pelecehan yang berdampak besar bagi diriku sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mulai tersadar bahwa dari hal sekecil siul saja tidak dapat dinormalisasikan. Leceh bukanlah hal receh, karena sekecil apapun bentuk pelecehan dapat membuat seseorang trauma. Oke, siap-siap, semua masuk. Smoke dulu, smoke. Oke, boy. Cut. Kan gue bilang smoke masuk, malah granat yang lu lempar. Lah, kata si Buyan tadi suruh lempar granat, Pak. Tadi gue nyuruh lu lempar smoke, Adul. Itu juga si Velos sama Agus. Ngapain berhenti nembak? Lah, gue tadi tuh minta peluru, bukan ada perlu, bodoh. Enggak. Siapa dia? Salah nih, Pak. Tapi kan gue tadi. Enggak, lu tadi coba kan gue lempar smoke. Suruh lempar. Komunikasi kalian berantakan kayak gitu. Pakai sangat hati dari Sadar Masjid. Komunikasi lancar, modern, mantap. Langsung aja sewa HT dari Sadar Masjid. Harga terjangkau hanya di Padang Panjang. Hubungi nomor di bawah ini. Sadar Masjid for your communication better. Bagus sekali. Halo. Nah, kembali lagi bersama kami di Hatta Plus 62. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas-bahas sama Bu Lora ya. Betul. Tentang KIPKA dan berbagai masalah-masalahnya, ya kan. Yang dari tadi Abang dapat dari situ tuh apa aja? Lempar-lempar ya, Tar ya? Iya. Oke. Tadi kita udah bicarain soal KIP kuliah, cara yang benar menggunakannya. Terus sebenarnya dari pemerintah juga sudah melakukan apa bahasa? Peninjauan. Peninjauan mungkin ya. Mungkin itu. Dan syarat-syarat yang dibuat untuk mendapatkan KIPKA juga sudah banyak itu. Ada banyak panjang prosesnya itu gitu. masih bisa dimanipulasi ya akhirnya. Benar. Ya menurut aku semoga untuk orang-orang di luar sana janganlah sampai memanipulasi itu. Iya benar. Kalau coba aja bayangin hak kita diambil orang lain kan. Karena pasti ada orang yang benar-benar kurang mampu gitu, yang membutuhkan. Yang paling membutuhkan daripada si Gitu penerima. sih, menurut aku gitu. Karena aku kesal ya sama orang-orang yang sebenarnya dia mampu tapi tetap sosok nggak mampu. Anda pergi ke kampus tuh pakai Aerox loh. Aerox Ya, lagi. takutnya gini loh, dia pura-pura jadi orang nggak mampu gitu kan. Iya. Nanti beneran jadi miskin gimana kan, takut kan. Ya. Bisa jadi doa dong. Ya, ya kan? kasihannya nanti Nah. gitu ya, Bang, lebih kasihan lagi. Ya mungkin para pemirsa yang melakukan seperti itu nggak takut ya gimana? Jadi gimana?
Lempar ke JJ. Lempar ke JJ gimana sih? Iya, soalnya Iya, tadi JJ juga ngopi dari yang kata abang tadi. Pokoknya kita kalau udah dikasih tanggung jawab, udah dikasih kesempatan untuk menerima itu, iya. Lebih baik dipergunakan sebaik-baiknya. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan, yang tidak dipentingkan. Kayak foya-foya gitu, jangan. Oke. Itu dari JJ ya, dari Atar pasti nggak ada deh. Pasti dia nggak ada nih. Makanya tadi ngelempar di awal. Ada Langsung sih. aja nggak sih? Boleh, Boleh sedikit. Sedikit. 10 detik. 10 detik Iya. ya. Mungkin itu tadi yang ingin saya sampaikan nih, karena ini juga menjadi keresahan saya, ya kan? Anda yang mendapatkan KIP, jangan dipakaikan untuk foya-foya. Bertanggung jawablah untuk dana yang Anda terima itu. Oke, itu saja. Makasih, Tat. Ya, terima kasih. Langsung aja ya, kita bermusik ria seperti biasa. Boleh. Ini dia penampilan dari Velocity. Ini dia penampilan dari Velocity. Dengan judul Kami Belum Tentu dari Free. Berkibar tiap pagi dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak apa. Bertahan buat apa, belum ada artinya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. R3 kerusuhan lagi, R4 perang nuklir lagi. Jadikan pelajaran, jangan sampai rusak benaran. R2 masih main tusuk, tiap hari kian buruk. Ayo cepat mending rujuk, jangan sampai salah tunjuk. Pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Apa guna gelar kami? Siapa yang sudah tahu? Jadi apa Tuhan nanti? Tentu kami belum tahu. Tumblr, Reddit diblok lagi. Siapa bilang situs biru? Untuk apa terkoneksi? Jika masih mati lampu, cukup dikasih hati. Tak tambah baru, pura-pura bersih lagi. Bagaikan Kalpataru, jelas-jelas tangan besi. Masih berlagak rindu, sembah Tuhan tiap minggu. Tapi